Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kasih Binanik Lapas kelas 2A Kota Gorontalo, yang kami sebut nama beliau Bapak Kasdin Lato, Sarjana Hukum. Yang terhormat Ketua Umum Badan Harian Tamirul Masjid Ibu Yulita Gobel. Yang sama kita hormati Ketua Harian Badan Takmirul Masjid Bapak Faisal Mauduto. Yang sama kita muliakan, kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Nasrun Ilahude, Sarjana Agama. Seraya melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ceramah agama di sore hari ini kita sama mulai. Diawali dengan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita Bapak Renaldi Paera. Pada Bapak disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita masuk pada sambutan dan arahan oleh beliau Bapak Kasih Binandik, yang kami sebut nama beliau Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ibu Ketua Umum Badan Takmir Masjid atau Balapas kelas 2 Gorontalo yang ada di belakang kaca ya. Kami hormati Pak Ketua Harian Pak Faisal. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al Mukarram Ustadz Nasrun Ilahude SAG yang hari ini berkesempatan hadir dalam kegiatan ceramah agama pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga sampai dengan detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan, marilah kita sanjungkan kehadirat junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau dan tetap istiqomah sampai hari ini, yang insya Allah curahan rahmat dan syafaat tersebut mengalir sampai kepada kita sepanjang masa dan insya Allah sampai di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Al Mukarram Pak Nasrun tentunya tidak asing bagi kita karena beliau juga datang pada kegiatan di pagi hari di dalam pembelajaran Iqra. Hari ini beliau berkesempatan untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita banyak berterima kasih ya pada beliau yang sudah meringankan langkah ke tempat ini. Saya tidak mau berpanjang lebar ya, karena tiap kegiatan tentunya memberikan arahan, tetapi tentunya kami akan memberikan update terakhir di usulan remisi kami untuk tindak pidana khusus ya, yang lebih terarah ke tindak pidana korupsi. Jadi dari semua yang kita usul itu sudah turun semua ya, sudah turun semua kecuali yang tidak diusul. Nah sekarang ada lagi yang kita susulkan, 4 orang yang baru, tetap hak-hak itu kita akan penuhi, tapi sepanjang juga kita lihat progres kegiatannya, ikut tidak begitu. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini bisa menambah stimulasi kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ke depan juga ada program khusus yang narkotika ya. Ada dari komunitas, bilang komunitas
sebenarnya tidak, tapi mereka dari namanya PPA aja sudah meninjau tadi dalam rangka untuk kegiatan rehabilitasi. Memang ini kami sudah lakukan waktu di Bualemo, ya, karena mereka lebih banyak tertumpu di sana. Hari ini mereka datang di LPP, kemudian datang lagi ke kita untuk menjalin silaturahim untuk kegiatan rehabilitasi. Nah, mudah-mudahan ini bisa terselenggara dengan baik. Tapi ini bagus Pak semua. Jadi setiap kebaikan itu langsung kita sambut. Jangan ditunda kebaikan-kebaikan. Ya. Saya kira cukup itu karena masih padat acara lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada acara kultum yang disampaikan oleh saudara kita Helmi Kasim. Kepada Pak Helmi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'ina ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat taufik dan hidayah, dan yang lebih besar lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah syafaat beliau mengalir kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Kasibin Adik Lapas Kelas 2A Gorontalo, Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua Umum Badan Harian Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A, Ibu Yulita Lobel. Yang saya hormati Bapak Ketua Harian Badan Tamirul Masjid At-Taubah, Bapak Faisal Mauduto. Dan yang saya hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Nasrun Ilahude SAG, serta jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya membawakan kultum singkat yang bertemakan 5 penyakit hati yang harus diwaspadai menurut ajaran Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati ini adalah tempat lahirnya perasaan manusia. Hati juga ini yang berperan menentukan sifat baik dan buruknya manusia. Menjaga kesucian dan kebersihan hati sangatlah penting berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh jasad, dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Di antara 5 penyakit ini yang pertama adalah sombong. Sikap sombong ini sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong,
karena sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi, dan sekali-kali engkau tidak akan dapat sampai setinggi gunung. Penyakit hati yang kedua adalah ujub. Ujub yang artinya takjub kepada diri sendiri dan bangga dan merasa bangga terhadap sesuatu yang dimiliki. Rasulullah bersabda, 3 hal yang menjerumuskan pada jurang kebinasaan. 1. Tamak lagi kikir. 2. Mengikuti hawa nafsu yang mengajak pada kejelekan. Dan yang ketiga, ujub, takjub pada diri sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati yang ketiga adalah hasad. Hasad atau iri dan dengki adalah perasaan tidak suka yang timbul pada hati seseorang. Yang timbul pada hati seseorang yang timbul pada hati seseorang apabila melihat atau mendengar kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Hadis riwayat. Waspadalah terhadap hasad. Sabda Rasulullah, sesungguhnya hasad itu mengikis pahala-pahala kebaikan seperti api memakan kayu. Penyakit hati yang keempat adalah bakhil atau kikir. Bakhil ini menyebabkan seseorang tidak mau merasa kekurangan dan tidak mau merasa kekurangan dan takut akan kehabisan harta, sehingga dia tidak mau memberikan sedikit hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah penyakit hati ria. Ria merupakan penyakit hati yang sangat dilarang karena dapat menghilangkan pahala amal soleh dan beribadah kepada Allah. Ria juga menghilangkan rasa tulus ikhlas beribadah dan beramal soleh kepada Allah dari dalam hati. Orang yang memiliki penyakit hati ria ini, dia akan berbuat baik apabila dilihat oleh orang lain dengan tujuan mendapatkan sanjungan atau pujian. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hati ini adalah tempatnya Allah. Bahkan iblis dan malaikat pun tidak dapat mengetahui apa isi hati kita ini. Kesimpulannya, marilah kita bersihkan hati ini dengan cara banyak-banyak berzikir atau mengingat Allah. Ketika iblis tidak dapat membuat kita berbuat maksiat, maka iblis akan membuat kita menjadi merasa lebih baik. Sampai di sini dululah kultum singkat saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid At-Taubah yang kami hormati, 5 perkara tadi adalah 5 perkara yang sangat berbahaya bagi kita sekalian. Semoga kita yang berada di tempat ini terhindar dari 5 penyakit yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk pada ceramah agama yang langsung disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz. Pada Al-Ustadz disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kasih Binadik pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kota Gorontalo, Ketua Umum Badan Takmir Masjid At-Taubah pada Lapas kelas 2A, Bapak Ketua Harian Takmir Masjid di Lapas kelas 2A Kota Gorontalo, dan seluruh hadirin, para ustadz-ustadz yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih sama-sama sempat hadir di tempat yang penuh kemuliaan ini, yang menjadi salah satu program dari Lapas kelas 2A, program yang suci, program yang dipuji, program yang diprogramkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kegiatan ini beroleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada ganjeng kita, Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang masih setia dengan ajarannya, dan semoga limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta percikan rahmat itu akan sampai kepada kita yang hadir pada saat ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya campur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa Gorontalo ya, supaya lebih. Mohon maaf Pak, nanti saya terjemahkan. Pertama, saya tadi sampai di sini itu santai saja, tapi setelah mendapatkan sapaan dari MC dari Bapak Kasih Binadik dan Ustadz yang tadi penceramah itu, walaupun hanya sesingkat itu, saya disebut dengan Al-Mukarram. Justru itu yang membuat saya menjadi kecil. Saya tidak tahu mau bicara apa lagi kalau sudah disebut Al-Mukarram. Tapi terima kasih telah memotivasi saya. Insya Allah saya dan kita semua akan mendapatkan makom Mukarram itu, insya Allah. Karena Al-Mukarram itu orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang sudah dibuka hijabnya oleh Allah, orang-orang yang sudah masuk pada rahimahullahu alaih, orang-orang yang sudah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya merasa gemetaran tadi disebut-sebut Al-Mukarram, tapi insya Allah kita semua akan sampai kepada makom itu. Dan yang berikut, saya berpikir sudah tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan karena sudah dikupas tuntas oleh penceramah yang awal tadi. Jadi begini,
dalam mukadimah tadi saya sudah sampaikan bahwa program majelis ini sudah diprogramkan oleh baginda Rasulullah SAW dari awal-awal. Nanti insya Allah saya pinjam konsep-konsepnya tadi ya Ustadz ya. Nanti insya Allah saya jabarkan nanti. Pertama, ketika baginda Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau dan mendapati dua kelompok sahabat-sahabat, satu kelompok pengajian, satu kelompok zikir dan pengajian, dan satu kelompok majelis ilmu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat dua golongan itu, sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar. Kedua-duanya baik, majelis ilmu, zikir, dan pengajian. Maka aku lebih memilih majelis. Paham? Jadi kedudukan majelis itu lebih tinggi daripada zikir dan pengajian. Makanya kalau ada majelis, jangankan zikir dan pengajian dihentikan, apalagi orang bercerita. Itu maksudnya. Sedangkan zikir dan pengajian dihentikan, apalagi orang bercerita. Bisa paham? Disitulah masuk golongan yang pertama yang disebutkan tadi itu, sombong. Karena majelis ilmu itu adalah majelis yang dibesarkan oleh Rasulullah SAW, maka apabila majelis itu tidak dihargai, maka mereka termasuk golongan orang yang sombong. Dan sombong itu siapa? Yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, laknatullah alaih. Siapa itu? Iblis laknatullah alaih. Maka kita jangan masuk pada golongan itu. Terima kasih Ustaz ya. Sombong itu adalah selendangku, kata Allah. Maka barang siapa yang sombong, maka dia merampas selendangku. Jadi kalau ada majelis-majelis, tolong diam, ikuti. Dan hanya iblis yang tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik. Bedanya iblis dengan kita apa? Dalam sujud itu ada yang meminta saya untuk sedikit menyentil tentang sholat. Bapak siapa dulu? Pak Sulaiman. Ini teman saya, Pak Sulaiman. Tentang sholat. Beliau bertanya ke saya begini dalam kapan awal mula sholat itu? Maaf pertanyaan mamantuhito uti. Walaupun itu pertanyaan yang kecil-kecil saja, tidak perlu dipermasalahkan dan tidak perlu dibesar-besarkan. Yang penting kita itu sholat. Perbedaan kita iblis dengan kaum yang lain pada sholat itu. Maka orang yang tidak sholat sama dengan, saya tidak bilang iblis, Bapak yang bilang iblis, mereka yang bilang iblis, Bapak, bukan saya. Perbedaannya di situ. Iblis laknatullah alaih tidak pernah sujud. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Tatkala Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka malaikat sujud illa iblisa, melainkan iblis yang tidak sujud. Aba wastakbarok, dia membesar-besarkan diri, membangga-banggakan dirinya, bahwa dia mengaku ana khalaqata minna, aku diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Itu dianggap tanah itu dari unsur yang hina. Maka
dia tetap memuliakan dan tidak mau sujud kepada. Hakikatnya apa? Sujud di sini bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Makanya iblis itu salah karena tidak mau menerima nasihat. Dia langsung menyimpulkan bahwa sujud yang dimaksudkan itu adalah sujud penghormatan, tapi bukan sujud penghambaan. Itu beda. So boleh itu sombong Ustaz ya? Insya Allah. Alhamdulillah ada referensinya. Ada sebuah hadis, saya akan rangkaikan ini. Tatkala para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Bukan berarti kalau sudah lewat waktu tidak mau salat lagi. Tetapi yang paling dicintai oleh Allah itu adalah solat tepat pada waktunya. Berarti kita tidak bisa meninggalkan solat itu. Kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Ini bukan hal yang biasa, tetapi hal yang sudah tidak dipedulikan lagi oleh kita. Birrul walidaini. Kemudian apa ya Rasulullah? Jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Kebalikannya apa ya Rasulullah? Yakni al-isyruk billah, menyekutukan Allah. Yang kedua apa ya Rasulullah? Ukhukul walidaini, menyakiti hati kedua orang tua. Kita masuk ke situ. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk berbakti kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indaka kibaru ahaduhuma, apabila keduanya berada dalam pemeliharaanmu atau salah seorang, au kilahuma fala takullahuma uffi, dan janganlah kamu mengatakan atau cis kepada keduanya, wala tanharhuma, dan janganlah membentak, wa kullahuma qaulan karima, dan berkata-katalah dengan kata-kata yang mulia. Allah menyatakan yang mulia, qaulan karima, kata-kata yang mulia, tidak mengatakan qaulan hasana, kata-kata yang baik, tapi qaulan karima. Qaulan karima itu tidak bisa diucapkan. Kita tidak bisa gambarkan bagaimana kita mengucapkan dengan kata-kata yang mulia terhadap kedua orang tua. Karena kita tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata yang mulia kepada kedua orang tua, maka lebih baik diam daripada mengeluarkan kata-kata yang akan menyebabkan hati kedua orang tua rusak, sakit. Ridallahi fi ridal walidain, fasuhtullahi fi suhtil walidain. Kasih sayang Allah terletak kepada kasih sayang kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Ada satu kisah, Sayyidina Uwais Al-Qarni
Bapak-bapak sudah tahu siapa Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak disebut sahabat Rasulullah, hanya tabi'in, karena beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya begini, saya persingkat. Tinggallah di satu desa di Yaman seorang laki-laki bersama ibunya, yakni Uwais Al-Qarni ini. Tinggal bersama ibunya, ibunya dalam keadaan lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni baktinya kepada ibunya luar biasa. Beliau mencari nafkah sendiri, memberi makan ibunya, mengurus ibunya dalam segala hal. Maka di suatu hari ibu Uwais Al-Qarni membisikkan kepada Uwais Al-Qarni bahwa ada cita-cita beliau yang belum tercapai, yakni menunaikan ibadah haji. Uwais Al-Qarni itu terperangah dalam hati. Mapopo oyo betiti Uwais Al-Qarni, jangankan mau haji, beti bau alola, beti umuhui susah dalam, tapi tidak dikeluhkan pada ibunya. Apa yang dikatakan sama ibunya? Iya, insya Allah. Tetapi sebelum itu Uwais Al-Qarni pamit sama ibunya untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan oleh ibunya, tapi apa ibu pesan? Jangan lama-lama, ingat-ingat kamari ti mama. Maka pergilah Uwais Al-Qarni dengan menjual ternak kecil-kecilan beliau, dan pergilah beliau ke kediaman baginda Rasulullah SAW. Dari Yaman ke Mekah itu kira-kira berapa kilo Pak? 500 kilo lebih mungkin. Berjalan kaki, hanya ingin bertemu Rasulullah SAW. Di pertengahan perjalanan beliau pingsan karena kecapean bekal dengan pas-pasan. Sadar beliau melanjutkan perjalanan. Singkat cerita beliau sampai pada rumah baginda Rasulullah SAW. Beliau memberikan salam. Yang buka pintu adalah Siti Aisyah. Beliau tanya ingin ketemu baginda Rasulullah SAW. Siti Aisyah menjawab, baginda ada keperluan di tempat lain bersama para sahabat. Beliau menunggu, tetap baginda Rasulullah SAW belum pulang-pulang. Maka beliau mengingat pesan ibunya, beliau pulang tanpa bertemu Rasulullah SAW. Singkat cerita, setibanya di rumah, ibunya bertanya, "Ladung gaya uti?" Ti Uwais Al-Qarni tersenyum dengan sedihnya, "Tidak mama, tidak ketemu." Ya sudah, beliau urus lagi ibunya, berapa hari ditinggalkan di sekian. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditemui oleh Rasulullah SAW, maka disampaikan oleh Siti Aisyah, ada seseorang yang datang menemuimu. Ditanya oleh baginda Rasulullah, siapa itu? Diceritakan orangnya. Maka baginda Rasulullah menyampaikan, orang itu orang dunia tidak mengenal, tetapi namanya ribut di langit. Mamola hulo tupio tohulungo betia tangguli Uwais Al-Qarni. Maka beliau Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jika engkau bertemu dengan orang seperti ini, Uwais Al-Qarni disebut dengan ciri-ciri seperti ini, maka mintalah doa kepadanya, doakan
supaya engkau diampuni dosa-dosamu. Penasaran ti Ali wali Umar radhiyallahu anhu betul, kenapa kami hanya disuruh anak muda itu mendoakan kami? Wal ma'ma walau betu ti paitu abet, begitu istilahnya. Dalam perjalanan itu setiba di Yaman, Uwais Al-Qarni menjalankan aktivitas biasanya dan terngiang-ngiang terus apa yang disampaikan bolo tueu utiu ingin menunaikan ibadah haji. Maka beliau kumpul uang beli anak sapi. Wala sapi boti tilalilio li Uwais Al-Qarni. Selama 9 bulan itu Karajali Uwais Al-Qarni itu boleh memotah sapi, dipikul sapi dari rumah ke kandang, dikasih makan di sana. Pagi-pagi kasih turun lagi, boleh potalo liu, dipikul. Jadi orang-orang melihat itu Uwais Al-Qarni telah gila, masa sapi potalo. Bayangkan 9 bulan sampai besarnya sapi itu seperti apa? Dia boleh potalo liu li Uwais Al-Qarni, tak terasa. Setelah besar sapi dijual oleh Uwais Al-Qarni untuk apa? Ongkos perjalanan menunaikan ibadah haji, walaupun haji 5 amalio. Apa itu? Pota-pota Ali Uwais Al-Qarni 5 amalio dari Yaman sampai ke Mekah. Subhanallah. Berarti sobal melatih diri Uwais Al-Qarni. Pota-pota Ali Uwais Al-Qarni 5 amalio dipikul, digendong ibunya sampai ke Mekah, dari Yaman sampai ke Mekah. Sampai di Mekah mereka mengikuti perjalanan haji. Apa yang didoakan oleh Uwais Al-Qarni? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Ilo dunga helio 5 amalio. Hilo ngelali uti bawa utah pohiliamu 2. Kenapa hanya saya yang engkau doakan untuk diampuni dosa? Kamu bagaimana? Apa Uwais Al-Qarni jawab? Cukup bagi saya ibu diampuni dosa-dosanya. Debilah uti. Hilo mo yang uti mamali. Didoakan ibunya semoga diampuni dosa-dosanya. Ibunya tidak rela. Kenapa cuma saya yang engkau doakan? Bagaimana dengan engkau? Kapan orang mendoakan kedua orang tua, Bu, Pak? Kapan? Mau itu topo-topo doa mengudulah. Abo pohilalio doi open pohil dohengip, mai doi popen bopo talipuna. Iwat ya hempe, dia. Dia uti mata potalip mai lo ngelanti mam balim pu ahu. Jamal ti mama tamu na alomota. Sampai begini. Uwais Al-Qarni setelah meninggal ibunya, beliau melamar pekerjaan untuk berniaga. Sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mencegat siapa Uwais Al-Qarni. Yang ditunggu-tunggu ini mereka tidak kenal seperti apa ini Uwais Al-Qarni. Dan Uwais Al-Qarni selalu menyembunyikan jati dirinya. Setiap perjalanan niaga ke Mekah diperiksalah oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, mana ciri-ciri di Uwais Al-Qarni itu ada penyakit, kalau di kita lepra. Ketika beliau naik haji itu disembuhkan oleh Allah penyakitnya, walau pilo posisi alima, dalam riwayat itu walau pilo posisi alima, walau yang menyatakan di punuk dan ada yang menyatakan di telapak tangan. Jadi Rasulullah bilang begini, tanda liyo walau bekas lo penyakit itu yang sudah disembuhkan oleh Allah, tapi hanya disisakan di situ. Maka beliau didapati oleh Sayyidina Umar
dan Sayyidina Ali. Maka beliau berdua memintakan dia. Apa yang dibilang? Mapilolahu lima ali nabi olami iotapedu ali olami. Apa yang dibisikkan oleh Uwais Al-Qarni? Pohile olatia olando. Bolo dia maatanggula Allah tahu-tahu siapa saya. Yuan Orlando tidak kan? Bilang pada orang, siapa kita? Uwais tidak. Tolong jangan disampaikan ke orang-orang siapa saya. Berbeda dengan kita bilang pada orang kita. Karena apa? Uwais Al-Qarni ingat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi, maka aku ingin dikenal, maka aku menciptakan Nur Muhammad itu. Jadi yang ingin dikenal itu Allah, bukan kita. Jadi kalau kita ingin dikenal berarti merampas hak Allah. Itu yang diceramahkan oleh Ustadz tadi itu. Suatu ketika meninggallah Uwais Al-Qarni ini. Meninggal Uwais Al-Qarni, siapa yang menyelenggarakan jenazahnya Uwais Al-Qarni? Yakni para malaikat yang diturunkan oleh Allah yang melaksanakan fardu kifayahnya Uwais Al-Qarni. Tidak ada satu orang pun yang ikut campur dalam penyelenggaraan jenazah itu. Kain kafan dibawa dari langit oleh para malaikat. Mahuto itu mali odito, openu dia malo odito. Hanya bakti kita kepada orang tua kita wujud nyatakan bahwa dosa besar menyakiti hati kedua orang tua. Itu singkat cerita dari Uwais Al-Qarni. Ada lagi yang satu yang sahabat Nabi, yakni Alqamah. 2 menit lagi. Alqamah dilaporkan oleh sahabat-sahabat kepada baginda Rasulullah SAW, 1 minggu dia bodi poilate dalam keadaan sakaratul maut. Rasulullah SAW bertanya, apa dia masih punya orang tua? Tinggal ibunya, ya Rasulullah. Kalau begitu, tolong sampaikan kepada ibunya, saya yang mau datang ke sana atau beliau yang datang ke saya. Maka disampaikanlah itu kabar kepada ibu dari Alqamah. Apa kata ibu Alqamah? Dia mau, apa bahasa Gorontalo itu? Tidak pantas bagi saya jika Rasulullah SAW datang berkunjung ke rumah saya, sayalah yang akan berkunjung kepada baginda Rasulullah SAW. Manu Olanda pernah medela, tidak paralu, ya kan begitu. Maka datanglah ibu dari Alqamah, ditanyakanlah hal-hal itu. Apa yang disampaikan oleh ibu Alqamah? Saya tidak akan mengampuni dosa-dosanya terhadap saya. Bopilo udah alio hiali, boti bapak-bapak hialo istri bopilo manggalio hialio watia. Bapak-bapak biasa lihat mahlima itu wow, begitu biasanya tuh. Mama Allah bola itu cuma polti itu mau bihu. Wanu bololo tima itu adito jangan ganti Waduh hengala politi itu. Amin. Jadi karena ibu dari Alqamah tidak memberikan maaf kepada anaknya, maka disiasati oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau begitu bakarlah si Alqamah supaya mamoto pangamota betia. Apa ibu bilang? Apa tega baginda Rasulullah SAW membakar anak saya di depan mata saya? Baru Nabi bilang, patah dia maaf untuk tiali. Kalau begitu, saksikan ya Rasulullah, saya maafkan anak saya. Ketika ibunya mengatakan saya maafkan, meninggallah Alqamah.
Jadi bapak-bapak, ini nasihat untuk kita semua, kalau ada istri yang mengganggu hubungan kita dengan orang tua, dinasihati dulu, jangan kasih tinggal. Oh, suka-suka sekali semua kasih tinggal. Oh, tidak usah kasih tinggal, buat tambah. Tidak boleh mau kasih tinggal istri, buat tambah. Kan dalam surat An-Nisa begitu toh. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha ruba'. Nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang engkau senangi 2, 3 bahkan 4. Tapi itu asbabun nuzul dari ayat itu bagaimana? Karena baginda Rasulullah SAW selama beristri Siti Khadijah tidak pernah menambah istri beliau. Makanya di situ fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna 2. Bukan wahid dulu. Karena Siti Khadijah itu beristri, karena baginda Rasulullah beristri Siti Khadijah tidak pernah menambah istri. Nanti beliau Siti Khadijah meninggal, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha ruba'. Maka baginda menikah. Baru orang-orang bilang begini, sedangkan Nabi saja dia punya istri banyak, apalagi itu orang imam boh. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha ruba'. Nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang usahain 2, 3 bahkan 4. Lanjutan ayat itu apa? Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, fawahidah, cukup 1 saja. Baru ada yang bertanya, baru karena tingkat kecerdasan laki-laki tinggi. Malah laki-laki semua di sini tidak ada ibu-ibu ya, kecuali ketua umum tamir masjid ya. Karena tingkat kecerdasan laki-laki terlalu tinggi, walau maafkan ibu, bukan mau bilang ibu-ibu tidak cerdas, tapi mereka juga pintar. Karena mereka yang disukai dan dicintai tapi tidak mampu berlaku adil, maka sekarang wanita-wanita itu cukup dipacarin aja. Botilan dahil mau bodito. Bodito, amin. Alhamdulillah ada amin di situ. Tapi saya kasih tips. Adil di sini bukan adil berarti membagi sama, tetapi membagi kebutuhan. Istri pertama anak 3, istri kedua anak 1, lo talimai paling ngokoli tilai dio dulu, itu adil tidak? Tidak, harus dibagi sesuai kebutuhan. Jabati istri kedua hepu udah alo, ya. Jadi, oke, kita tinggalkan masalah itu. Kita masuk pada masalah sholat. Sholat itu habis waktu ya, sudah habis waktu. Kan masih ada sholat maghrib. Jadi sholat itu wajib kita tunaikan. Tidak bisa kita meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadiya asyukuru, tadiya mutabiyah. Karena alhamdulillah itu dalam perwujudan sholat itu, dalam gerakan-gerakan sholat itu, disitulah alhamdulillah itu. Jadi kalau orang yang tidak sholat berarti dia tidak paham bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alif titihulo, harukuruku, dasu sujudu, baru mim sujudu, dal hulo. Nah itu alhamdulillah. Ucapan terima kasih. Jadi kalau orang yang tidak sholat berarti dia tidak bersyukur. Demikian, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.